Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Muhammad Izi dalam pembahasan kisi-kisi soal sumatif 3 untuk kelas 10 SMA Negeri 1 DKI Jakarta ya. Bapak langsung mulai aja, share screen dulu ya. Bapak seperti biasa di Paint. Itu. Oke, coba perhatikan soal nomor 1. Ingat materi kita adalah trigonometri ya. Jadi pembahasan soal nomor 1, diketahui segitiga ABC siku di A dengan nilai sin B sama dengan 3/5. Dan yang ditanya adalah nilai dari 12 kot C gitu ya. Jadi kita langkah pertama harus menggambarkan dulu segitiga ABC-nya. ABC-nya di mana? Yang penting siku-sikunya di A. B sama C-nya bebas ya. Sini B boleh, C boleh ya. Terserah kalian, gambarnya beda pun nggak apa-apa. Siku-siku di A. Ketahui nilai perbandingan sin B-nya itu adalah 3/5. Ya, berarti sin B ya, berarti sudutnya di B. Sudutnya di B, maka sin itu demi ya, depan per miring. Gitu ya. Berarti depannya B mana? Depannya B ini nih, AC. Maka AC-nya itu 3 dan miringnya itu ini, BC-nya itu 5 ya. Nah, berarti kita dapat AB-nya. Ini bisa pakai triple Pitagoras, 3, 4, 5 ya, berarti ini 4 ya. Jadi AB itu pakai triple Pitagoras ya. 3, 4, 5. Karena yang sudah ada 3 sama 5-nya berarti 4 yang belum ada ya. Maka 4 itu adalah si AB-nya gitu. Oke, paham ya? Atau pakai apa? Pakai rumus Pitagoras. Jadi AB sama dengan akar dari miring kuadrat, berarti 5 kuadrat dikurang depan kuadrat ya. Maka AB itu adalah akar dari 25 dikurang 9 atau 16 ya. Akar 16 berapa? 4. Itu, maka AB-nya 4. Nah, setelah dapat yang ditanya tinggal 12 kot C. Maka yang ditanya adalah 12 dikali kot C. Kot itu apa kot? Kot itu adalah sade. Sadenya mana? Tapi lihatnya di C ya. C. Sampingnya C adalah 3 per depannya C adalah AB 4. Maka 12 kali 3/4 sama dengan 9. Oke anak-anak, berarti jawaban soal nomor 1 adalah 9. Oke, kita next ke nomor 2. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q. Nah, seperti gambar pada atasnya ya. Kita gambar PQR. Yang penting Q-nya aja dari sini. PQR. Di sini berarti R-nya ya. Bebas, P sama R bebas. PQ-nya adalah 3. Dan QR-nya adalah 6. Yang ditanya adalah 2 cos P sin R. Nah, sekarang kita harus melengkapi dulu dari PR-nya ini. Gimana PR? Pakai miring. Ini karena nggak triple Pitagoras ya anak-anak. Berarti PR sama dengan akar dari depan kuadrat, berarti 3 kuadrat ya. Bebas ya, pokoknya selain cari miring itu ditambah. Tambah 6 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 36. Akar dari 45. 45 berapa? 9 kali 5 ya, atau 3 akar 5. Sini adalah 3 akar 5. Sudah lengkap, sekarang baru bisa dicari. Cos P. Cos P itu rumusnya sami. Nggak boleh salah ya. Tapi dari P. Sekarang sin R itu adalah demi, tapi dari R. Gitu ya. Sekarang dari P. P. Sampingnya P mana? Sampingnya P adalah 3. Gitu ya. Maka 2 dikali 3, miringnya adalah 3 akar 5. Oke. Dikali deminya dari R. Depannya R mana? Depannya R adalah 3, miringnya R adalah sama 3 akar 5 gitu ya. Maka dicoret-coret aja ya. Akar 5 kali akar 5, 5. Maka jawabannya 2/5. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah 2/5. Ingat, nggak boleh salah. Saminya itu dari sudutnya ya, P. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 seperti sama juga. Sek alfa, di mana alfanya di kuadran 2. Ya, ini kuadran 2 ya anak-anak ya. Jadi di antara 90 sampai 140 adalah kuadran 2. Segitiga di kuadran 2 gimana? Segitiga di kuadran 2 adalah seperti ini. Bapak rotate dulu ya. Rotate horizontal. Karena di kuadran 2 gini ya. Kalau dari mana? Dari sini nih. Kan waktu itu sudah Bapak jelasin di kelas. Kalau kuadran 2 kan yang kiri nih. Kiri atas ya. Kuadran 2 itu yang sini. Maka segitiganya mana? Segitiganya gini.
Ini min, ini plus ya. Maka nih nanti nilainya nih harus min, ini harus plus, dan ini harus plus, miring selalu positif. Oke, sekarang kita lihat alfa. Alfanya di sini, di sumbu X. Biasakan alfanya itu di sumbu X. Oke, alfanya di sini. Nah, sek itu, rumusnya apa sek? Sek itu kan kebalikannya dari cos ya. Dihafalkan ya. Cos sek itu adalah kebalikannya dari cos. Berarti kalau cos itu sami, kalau sek itu misa. Jadi miringnya 13, sampingnya min 12. Makanya ini min 13/12 ya. Dan plusnya berapa? Plusnya plus 5. Dari mana? Dari triple Pitagoras. 5, 12, 13. Gitu. Yang belum ada 5-nya ya. Atau pakai rumus Pitagoras sama yang seperti ini nih. Gitu. Nah, sekarang yang ditanya adalah min 13 sin alfa dikali tan alfa. Nah, sekarang kita bisa hitung ya. Min 13 dari mana? Dari soalnya min 13 dari kali sin alfa. Sin itu rumusnya demi. Berarti 5/13 dikali tan. Tan itu adalah desa. Berarti 5/-12. Gitu ya. Ntar 13 sama 13 dicoret, min sama min dicoret. Maka jawabannya adalah 5/12. Maka nilai jawabannya adalah 25/15, per 12. Gitu ya. Pokoknya konsepnya kalian harus gambarnya nggak boleh salah. Kuadran 2 itu seperti apa? Kalau kuadran 3 seperti ini nih. Kuadran 3 berarti ini min, ini plus gitu ya. Kalau kuadran 4 harus tahu. Pokoknya cara menggambar itu kalian harus tahu. Oke, kita next. Selanjut ke nomor 4. Nomor 4, diketahui kosek A dan kot B. Oke, berarti kita gambar dua segitiga. Sudut A dan B lancip. Lancip itu adalah kuadran 1 ya anak-anak. Jadi lancip itu adalah KW1, kuadran 1. Dari mana? Karena lancip itu kurang dari 90 derajat. Ya, lancip itu artinya kurang dari 90 derajat. Nah, sudut yang kurang dari 90 derajat adalah kuadran 1 ya, 0 sampai 90. Gitu. Nah, berarti gambar segitiganya gimana? Seperti ini ya. Kalau kuadran 1 itu seperti ini, maka kita gambar seperti ini. Dengan dua ya. Dengan dua segitiga. Yang satu segitiganya sudutnya A, nanti di sini A. Di sininya A ya berarti. Di sininya B. Sudutnya gini deh. Sudutnya di dalam aja ya Bapak tulisnya ya. A sama B. Gitu. Sekarang kita cari. Kosek itu kebalikannya sin. Kalau sin tadi demi, berarti ini mide ya. Mide. Kalau belum hafal susah nih. Jadi miringnya 25, depannya 7. Sampingnya berapa? Sampingnya 24. Triple Pitagoras, 7, 24, 25. Hafalin. Kot B. Kot itu adalah sade. Ya. Ini tuh sade. Bentar, ini tidak keluar. Oke. Sade berarti sampingnya itu 12. Depannya itu adalah 5. Oke. Jadi 12 sama 5. Kita tulis ya, sampingnya itu di sini berarti 12. Depannya 5. Miringnya berapa? Miringnya 13. Triple Pitagoras, 5, 12, 13. Dihafalkan. Kalau tidak hafal, pakai cara Pitagorasnya ya. Oke, kalau sudah lengkap segitiganya, kita bisa cari kot A. Ditanya kot A ya. Kot A itu berarti apa? Lihatnya di A. Kot itu sade, berarti samping per depan. Jadi 7 per samping per depan, sorry. Sampingnya berarti 24/7 ya. 24/7 dikurang di sini sama sade 12/5 dibagi 1 min 24/7 dikali 12/5 ya gitu. Kot B ya? Iya 12/5 kan ya, bener ya. Maka nanti gimana cara ngitungnya? Kali silang nih. Berarti yang atas ini sama penyebutnya ya, 7 kali 5 35, maka 24 kali 5 120 dikurang 12 kali 7 84 per bawahnya juga sama ya. 1 dikurang 24 kali 12, 144 kali 2 288 per 35. Nah, jadi yang atas jadinya berapa nih? 120 dikurang 684 ya, berarti 36 per 35 dibagi sama 1 dikurang 288. Berarti 288 itu dikurang 35, 253 ya. Jadi 253 per 35.
Nanti 35-nya dicoret ya. Nah, maka jawabannya adalah 36/253. Itu anak-anak. Yang penting kalian tahu lengkapin segitiganya, nanti diperbaiki. Gitu. Bapak geser dulu aja kali ya, biar enak. Jadi tidak terlalu mepet sama itunya. Nah, enak kalian belajar di pen tuh gini. Ngerjain soalnya gampang, bisa digeser-geser. Suka-suka hati. Gitu. Ini ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor 4. Ke nomor 5 berarti. Cepet ya. Sekarang nomor 5 dulu. Nomor 5 diketahui cos alfa min 8 per P. Alfanya di kuadrat 3. Tadi kalau kuadrat 3 itu gambarnya seperti ini. Coba kebalik dulu. Flip. Flip. Nah, gini ya. Di kuadrat 3 berarti ini min, ini plus gitu ya. Alfanya, cos alfa adalah min 8 per P. Berarti ini sami. Gitu ya, sami. Berarti sampingnya adalah min 8, miringnya adalah P. Ini berapa? Ini pasti min nanti ya. Berarti min akar dari P kuadrat dikurang 64. Dari mana ini ya? Ini miring kuadrat dikurang ini kuadrat. Gitu. Tapi yang ditanya adalah, 2 sin sek. Ini harusnya nggak usah dicari. Ini nggak apa-apa ya. Karena sin sama kosek ya. Jadi yang ditanya adalah 2 dikali sin kali kosek. Kosek itu apa sih? Kosek itu 1 per sin. Jadinya 2 ya. Jadi tanpa kita harus cari ininya pun sebenarnya bisa nih. 2 sin kosek gitu. 2 dikali sin dikali kosek. Kosek itu kan kebalikannya sin ya, jadi 1 per sin. Jadi tinggal dicoret nih. Jadi hasilnya 2. Jadi kalian nanti lihat yang ditanya dulu ya. Yang ditanya apa disederhanain dulu kalau bisa. Jadi kalau kalian nggak bisa ya buat segitiga, harus mau nggak mau. Jadi seperti itu. Oke, ini 125. Mungkin nanti tolong dipahami lagi. Perhatikan kapan dia positif, kapan dia negatifnya ya. Oke, kita next ke nomor 6. Nomor 6 sudah mulai susah nih, karena sudah ada gambar dan banyak yang bingungin. Yang penting kalian harus tahu. Perhatikan gambar, ada segitiganya 2 nih ya. Ada ADC dan DBC. Oh enggak, harus yang siku-siku ya. Ada yang ABC sama DBC. Oke, sekarang kita yang DCB dulu. DCB 30, berarti di sini 30 derajat nih anak-anak ya. 30. Panjang sisi CD adalah 5x. CD berganti warna aja ya. CD itu di sini 5x. Oke. BD 4x min 2. BD ini adalah 4x min 2. Oke. Yang ditanya adalah AC. AC-nya ini ya. Oke, sekarang kita tahu ini sudutnya di sini ya. Berarti ini adalah sisi depan, yang ini adalah sisi miring. Oke? Berarti kalau depan miring itu pakai rumus sin. Ya, maka kita harusnya pakai sin 30 sama dengan demi ya. Depannya 4x min 2 per miringnya 5x. Terus diapain nih? Ganti sin 30 itu berapa nilainya? Dari setengah sama dengan 4x min 2 per 5x. Kali silang ya. Jadi 5x sama dengan 8x min 4. Kali ini harus keduanya. 2 kali ini, 2 kali ini. Sudah, nanti dikumpulkan, berarti 4-nya pindah ke kiri, 3x pindah ke kanan, atau 8x pindah ke kiri deh. Akan jelek juga ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi pindahin ya. Min 3x, Bapak ini aja dulu deh. Yang situ, di sampingnya aja. Maka lanjutnya adalah min 3x sama dengan min 4. Minnya coret, maka x sama dengan 4 per 3. Oke, udah dapat nih x 4 per 3, tapi yang ditanya adalah 13x plus 4. Tapi besok insya Allah angkanya Bapak bagusin. Gitu ya. Ini angkanya jelek nih. Apa? Maka x-nya adalah ini 5x plus 2 nih harusnya. Nggak apa-apa udah ya. Maka yang ditanya adalah AC. AC itu sama dengan 13x plus 4. Maka 13 kali 4 per 3 plus 4 ya. 13 kali 4. Berarti berapa?
52 per 3 ditambah 4. 4 itu 12 per 3 ya. Maka dapatnya adalah 64 per 3. 4 itu 12 per 3 anak-anak, ingat. Kenapa per 3? Karena penyebut yang depan 3. Jadi untuk menyamakannya, ini juga harus jadi 3. Oke ya, gitu ya. Besok angkanya bulat, tenang aja. Pas ulangan angkanya bulat. Bapak pastikan. Oke, kita next dulu untuk soal nomor 7 mungkin. Luffy melihat puncak suatu menara. Oke, ini gampang ya. Jadi diilustrasikan dulu nomor 7 digambar. Pasti ilustrasinya dalam bentuk segitiga siku-siku. Gitu ya. Ini jadi ada Luffy memandang ujung menara. Oke, jadi ini ada Luffy ya. Ada si A orang, ya dia memandang nih. Dia memandang ujung menara. Orangnya biasa aja ya, Bapak nggak bisa gambar orang, jadi biasa aja lagi inilah. Orangnya kayak stickman gitu. Ya. Dia memandang ujung menara ya, berarti sini ada menara. Oke. Ada sudut elevasi 30 derajat. Di sini 30 derajat nih. Oke. Oke, dengan jarak 16 meter. Oke, berarti sini 16 meter nih. Memandang ya, kalau memandang dari mata ke sini. Berapa tinggi puncak menara tersebut jika tinggi panjangnya, tinggi badannya adalah 170. Ini 170 cm ya. Oke, berarti ini kita buat segitiga seperti ini. Nah, kita harus nyari sisi depan yang ini. Ini berapa nih? Gitu. Cara nyarinya gimana? Ya udah, ini kan depan, ini miring ya. Ini depan, ini miring. Kalau depan miring itu pakai rumus apa? Pakai rumus sin. Maka kayak tadi lagi ya. Jadi sin 30 sama dengan demi. Depan, ini depannya nggak tahu ya. Per miring. Gitu. Biasain, tulis dulu biar hafal. Setengah sama dengan, ini misalkan X ya. X per miringnya 16. Kali silang ya. Atau ini coret dulu, boleh. Jadi 8. Kali silang, maka X-nya 8. Nah, setelah dapat X8, berarti ini 8 meter nih. Nah, ini 1,7 ya. Gitu. 1,7 meter nih tinggi si Luffy. Maka tinggi menaranya dari bawah, dari tanah ke atas. Gitu. Maka tinggi menara sama dengan 8 ditambah 1,7 atau 9,7 meter. Itu ya caranya ya. Yang penting kalian tahu dulu ilustrasinya, terus gambarnya, kapan pakai sin, kapan pakai cos, itu harus tahu. Gitu ya. Dan kalau memandang itu berarti dari mata ke ujung ya, kecuali ada jarak mendatar gitu. Misalkan Luffy memandang menara dengan jarak mendatar. Kalau jarak mendatar itu yang bawah sini nih ya. Kalau jarak mendatar itu yang ini. Gitu anak-anak. Oke ya. Berarti tinggi menaranya adalah ya. Lanjut kita ke nomor 8. Ini juga sudah lumayan ya. Oke. Yang ditanya OB. ACD. ACD itu yang mana? ACD itu yang ini ya. ACD berarti 135. Kita nggak butuh yang ini, kita butuhnya C yang dalam. Maka C yang dalam 45. Dari mana? Karena ini 180 ya pelurus. Atau ini setengah lingkaran kalau digambarin. Setengah lingkaran adalah 180. Oke. Kalau 45 di sini 90 berarti sini 45. Kenapa? Karena dalam segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kalau sudah lengkap, berarti ini segitiganya sama kaki karena sudutnya 4 sama 45 gitu. Berarti ini AC-nya kan 9 akar 2 ya. Kalau sama kaki kan berarti ini X ya. Gitu. Boleh. Atau kita mau pakai trigonometri aja karena kita lagi belajar trigonometri, kita harus mencari OB ya. Kita kan pengen nyari OB. Berarti kita butuh AO-nya dulu nih. Nah, kalau AO kita pakai sudut yang ini, misalkan 45 ya. Berarti AO itu kan depan per miring. Kita pakainya sin lagi ya, berarti sin 45 sama dengan AO per AC. Ini Bapak ambilnya yang 45 yang bawah ya, 45 yang ini nih. AO per AC. AO-nya berapa? Berarti ini setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 sama dengan AO-nya adalah AO per AC-nya adalah 9 akar 2. Terus 9 akar 2-nya kali ke sini nih. Maka AO sama dengan
setengah akar 2 dikali 9 akar 2. Ya, akar 2 kali akar 2, 2. 2 kali setengah, 1 ya, berarti ini sama dengan 9. Ini ya, akar 2 kali akar 2, 2 ya anak-anak. Akar 4 itu 2. 2 kali setengah, 1. 1 kali 9, 9. Maka AO-nya ini 9. Ini juga 9 ya, karena sama kaki. Oke, udah dapat 99, AB-nya 41. Dari soal yang 41. Maka OB-nya berapa? Berarti OB-nya adalah 40. Karena triple Pitagorasnya adalah 9, 40, 41. Dihafalin ya. Dihafalin. Dah, OB-nya adalah 41. Oke, kita next ke soal nomor 9. Oh, ini tentang relasi sudut ya ini ya. Relasi sudut trigonometri. Relasi sudut trigonometri berarti kita butuh mencari nilai masing-masing kuadran. Ini kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu pakainya yang 180 plus, biar nggak berubah. Berarti sin 180 plus 60 ya. Karena di kuadran 3, sin di kuadran 3 itu negatif, maka min sin 60. Atau min setengah akar 3. Udah dapat ya. Sekarang yang cos 210, ini kuadran 3 juga, berarti cos 180 tambah 30 ya. Cos di kuadran 3 adalah min, maka min cos 30 atau min setengah akar 3. Oke. Cot 315. Cot 315 berarti kuadran 4. Cot di kuadran 4 min lagi ya. Berarti ini min cot. Oh, ini harusnya nggak usah ditulis. Ya. 315 kan kuadran 4. Berarti kita pakai yang 360 ya. 360 dikurang 45. Sama aja kayak min cot 45. Maka min 1. Terus cosec 35. Ini kuadran 2, pakai 180 min berarti. 180 min 45. Cosec di kuadran 2 bernilai positif ya. All sin tan cos cosec itu kebalikan sin, maka ini positif cosec 45. Cosec 45 berapa? 1/sin, setengah akar 2 berarti di akar 2 ya. Berarti ini adalah plus akar 2. Nah, terus yang bisa dijumlahin yang mana? Yang akarnya sama ini nih. Setengah akar 2, setengah akar 2 berarti setengah akar 3, setengah akar 3 ya. Sama-sama min berarti min akar 3. Jadi ini plus, ini plus min berarti min ya, ini min gitu ya anak-anak ya. Ini ditambah ini kurang ini ya. Soal tuh. Maka ini ditambah ini min akar 3 dikurang 1. Jadi min akar 3, min 1, min akar 2 ya udah masih dapat pen ya gini doang ya. Nggak bisa dijumlah. Yang bisa dijumlah cuma yang ini. Karena akarnya sama. Yang ini nggak ada akarnya, yang ini akarnya 2. Beda. Jadi seperti ini aja. Oh, dikuadratin ya, sorry. Maaf. Kita revisi, ini dikuadratin ya. Karena koseknya kuadrat. Berarti ini akar 2 dikuadratin. Dikuadrat ya. Akar 2 dikuadratin. Maka min 2. Jadi min akar 3, min 3 gitu ya. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi ini tambah ini, min akar 3, kurang 1, kurang 2. Maka jawabannya min akar 3. Ini walaupun ini kuadrat, ini min dikuadratin nggak plus ya, nggak gitu ya. Jadi kalian nyari nilainya dulu, habis dapat nilainya dikuadratin, baru dikali min. Berarti min 2. Gitu. Oke, pokoknya ini relasi sudut dihafalkan. Bapak sudah pernah ajarkan di kelas. Sama, nomor 10 juga sama relasi sudut ya. Kalau mau langsung bisa sih Bapak cepat, tapi karena lagi belajar ini ya. Ini kuadran 3, ingat di kuadran 3, pakainya cot 180 tambah 45. Berarti sama aja kayak cot 45. 1. Ya, satu lagi udah dapet nih 1. Cos 240, 180 tambah 60. Berarti cos min cos 60 ya, karena kuadrannya beda. Kuadran 3. 60 sama dengan min setengah. Nah, sin 150. Berarti 180 dikurang 30.
ya. Makanya sin 30 positif ya, karena kuadran 2 setengah. Cot 135 kuadran 2 ya. Cot 180 dikurang 45 karena kuadran 2 cot min 45 sama dengan min 1. Apalagi nih, sin 30 udah tahu ya, sin 30 itu setengah. Nggak usah dipakai kuadran karena kuadran 1 langsung ada di tabel. Sek 120 berarti sek 180 dikurang 60 sama aja kayak min sek 60 ya. Sek 60 berapa? Cos 60 itu adalah setengah, berarti sek 60 adalah 2. Berarti min 2 ya. Min 2. Oke, sudah lengkap semua. Yang ditanya adalah tinggal dihitung nih. Berarti 1 dikurang min setengah jadi plus setengah ya. Ditambah setengah per berarti min 1 ditambah setengah dikali min 2. Setengah dikali min 2 berarti min 1 ya. Berarti 2 dibagi min 1 tambah min 1 min 2 sama dengan min 1. Oke. Nah, besok ulangannya gitu, angkanya bagus. Jadi nanti kayak soal-soal yang kayak gini nggak ada nih. Pecahan-pecahan gini Bapak usahakan nggak ada. Pokoknya angkanya bulat ya. Oke. Dah, trigonometri sampai situ. Pusing-pusing deh. Nanti kayaknya bisa dipahami yang penting. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 11 ya, tentang SPLDV dan SPLTV. Sebenarnya ini udah dipelajarin di SMP, jadi sebenarnya Bapak nggak mau panjang lebar ya. Kita langsung kerjakan aja. Itu nomor 17. Nomor 11 belum, 11 dulu ya. 11 tentang, oke, tentang ini, 11. Bapak ilustrasi di atas ya, berarti mengerjakan nomor 11. Jadi nanti soal satu cerita ini buat banyak, jadi kalian ngerjainnya nggak ribet, nggak banyak banget. Nomor 11. Harga 3 buku tulis. Nah, kita misalkan ya buku tulis itu X, pensil itu Y, bolpen itu Z. Sebenarnya bebas, mau buku tulis itu A, B, C, terserah ya. Pokoknya itu kesepakatan kalian aja mengerjakannya. Jadi persamaan satu adalah 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 15.700. Terus, ini boleh ya, nolnya dihilangin 2 ya. Kita sepakatin boleh. Terus satu lagi adalah 2 buku tulis, berarti 2X ya. Dan 3 pensil berarti 3Y sama dengan 9.200. Persamaan ketiga, ini X ya, ini X, ini pensil itu Y. Nah, persamaan ketiga, 4 pensil berarti 4Y, dan 3 ballpoint itu Z. Dan Z, 3Z, sama dengan 11.000. Nah, terus gimana cara ngerjainnya? Nah, udah, kita yang penting fokus dulu mau ngilangin apa gitu. Misalkan ini ada XY, ini ada YZ, gitu ya. Nah, kita mau hilangkan apa? Misalkan mau hilangkan Z-nya, ya udah, kita sepakatin hilangin Z-nya dulu ya, karena ini udah sama-sama 3Z nih. Kita eliminasi dengan persamaan 1 dan 3. Kalau tulis ulang ya, persamaan 1 adalah, kita hilangin Z-nya ya. Jadi 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 157. Nolnya Bapak hilangin 2 ya. Satu lagi, 4Y, Bapak taruh sini deh ya, 4Y plus 3Z sama dengan 110 berarti ya. Kan ngilangin 2, maka dikurang karena Z sama, plus. Maka 3X 2Y dikurang 4Y min 2Y sama dengan ini 47. Udah. Dapat persamaan ini persamaan 4. Nah, ini udah XY, ini ada XY, berarti 2 dan 4 boleh dikerjakan ya. Maka kita eliminasi dari 2 dan 4. Jadi 2X plus 3Y sama dengan 92 sama 3X min 2Y sama dengan 47. Ini kita kalikan dulu ya. Kita sepakatin mau ngilangin apa gitu. Karena yang ditanya pensil, pensil itu Y ya, berarti Bapak hilangin X-nya. Oke, Bapak hilangin X-nya ya. Berarti ini kali 3, ini kali 2. Maka diperoleh 6X plus 9Y sama dengan 276 atau
Ini kali 2 ya, 6X min 4Y sama dengan 94. Kita kurang ya, karena X sama positif 6, dikurang maka 13Y sama dengan berapa nih? 27 kurang ini 18. Udah juga ya? 18, 13 berapa nih? Yang belakang itu berapa? 14. 14 kali 13. 14 kali 13, 2. Ya bener ya? Ini itu 4, ini 14. 182 ya. Oke, maka Y-nya ya, Y-nya adalah 14. Nah, udah dapat 14 Y-nya. Maka harga satu pensil adalah 14 nolnya 2 ya, 1.400. Pensil apa nih? Pensil yang murah. Gitu ya. Y-nya adalah 14. Tambahin nolnya 2, jangan lupa, karena tadi kita hilangin 2. Kita habis dapat Y-nya, kita nyari X-nya. Nyari X-nya, pilih mana? Pilih yang ini aja boleh nih ya. Yang ini yang atau yang positif aja, pas saya mau yang positif, biar nggak negatif, boleh. Maka substitusi ini ke sini. Maka untuk mencari X-nya, 2X tambah 3Y ya, 3 kali 14 berarti 42, sama dengan 92. 2X sama dengan 50, maka X-nya 25. Nah, berarti X-nya 25 ya, harga buku tulis itu 25. Sekarang nyari Z-nya, ya udah Z-nya pilih aja nih yang Y sama Z persamaan 3. Masukin ya, jadi 4 kali 14, 56, ditambah 3Z sama dengan 110. 56 pindah jadi 5, menjadi 54, 3Z sama dengan 54, maka Z-nya sama dengan 18. Udah dapat ya, ini berarti 1.800, ini 2.500. Apa nih, pulpen apaan 1.800, murah banget. Berarti nomor 12, harga buku tulis berarti ini 2X ya. 2 kali 2,5, 5.000, ditambah 3 pulpen. 3 pulpen itu berarti 3Z, 5.400. Berarti ini 5.000 ditambah 5.400. Maka harganya adalah 10.400. Itu ya. Gampang nih. Terus nomor yang ke-13. Jika Alis membeli satu buku, satu pensil, dan satu ballpoint, berarti XYZ ya. Berarti XYZ jumlahin aja ya. XY-nya berarti 2.500 ditambah 1.400 dari 1.800. 39 tambah 18 berarti 67 ya. 57 ya. 57. Berarti ini adalah 57 itu 5.700 ya. Kalau uangnya 50.000 kembaliannya berapa gitu. Berarti 50.000 dikurang 5.700, murah banget ya buku apaan ya. Oke, zaman baheula nih. Berarti ini adalah 4.300. Kembaliannya adalah 44.300. Gitu ya. Jadi intinya mah kalau samaan ini nanti jangan bingung nih kalau ada yang satu yang hilang, Pak, ini kok Z-nya nggak ada, ini X-nya nggak ada, jangan bingung. Pokoknya intinya ini malah mempermudah kalian. Kalau lengkap malah ribet. Gitu ya. Jadi kalau soal cerita dimisalin dulu X itu apa, Y itu apa. Nanti kalau sudah baru tinggal dikerjakan sesuai dengan yang ditanya. Oh, jangan bingung nanti kalau ada X, Pak, ini kok nggak ada X-nya gitu. Kok nggak ada Z-nya? Kan ngajarinnya ada X, ada Z, ada Y gitu. Apa ya, pokoknya jangan bingung. Di SMP sebenarnya udah, makanya Bapak kasih yang mudah-mudah aja nanti. Oke, sekarang nomor 14. Ini adalah 2X, 3Y, ini sama berarti ya. Nah, ini kan kita bisa coret 0,3 ya, biar lebih gampang penghitungannya. Tapi ingat, nanti ditambahin 0,3-nya lagi. Sekarang persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Sama, kayak tadi kita mau hilangkan apanya. Karena ini yang atas Z udah hilang, berarti 2 dan 3 kita hilangkan Z-nya ya. Maka kita hilangkan Z nih, Z1, Z3. Berarti ini kali 3. Ini kali 1. Oke. Kalau sudah, berarti ini menjadi 3X ditambah 6Y tambah 3Z sama dengan 150. Yang bawah, 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 63. Karena sama-sama 3Z dan positif, ya, maka dikurang. Kok ditambah sini dikurang?
Maka X ditambah 5Y sama dengan, ini adalah 87. Nah, ini persamaan keempat. Nah, 4 kan X sama Y, 1 juga X sama Y, bisa dong dikerjain gitu. Nah, kita hilangkan X-nya ya, berarti ini kali 2 nanti. Sekarang 1 dan 4, satunya kali 2 ya. 2-nya dikali, 4-nya itu dikali 2 ya. Maka jadinya 2X tambah 3Y sama dengan 69. Yang 4 dikali 2 berarti 2X tambah 10Y sama dengan 87 kali 2, 174 berarti. Kurang ya. 7Y sama dengan 5, 8. Kok 8? 10 ya, 10. 105, maka Y-nya 15. Sudah dapat Y15, masukin X. Cari X ya ke sini ya. Persamaan 4. Maka X tambah 5 kali 15, 75, sama dengan 87. Maka X-nya sama dengan 12. Udah dapat X, dapat Y, kita nyari Z. Persamaan 2 atau 3. Bapak maunya 2 aja yang kecil. Oke, berarti X berarti 12, ditambah 2Y berarti 30, tambah Z berarti sama dengan 50. Ini 32 ya, maka Z sama dengan 50 kurang 32. 18. Nah, udah dapat. Ini ingat ya, tambahin 1000. Karena tadi kita nolnya hilangin 3, makanya tambahin 3 nih. Udah lengkap. Nah, ditanya apa? Oh, X, Y, Z doang ya. Kalau yang ditanya apapun, yang penting nyari X, Y, Z-nya. Nah, oke. Kayaknya ini gampang sih. Soalnya nomor 15. 15, 2 variabel doang. Ini lebih simpel banget. Tinggal salah satu dihilangin, berarti dikali 2 ya. Dikali 1, dikali 2. Ingat, nolnya boleh dicoret ya. Nolnya boleh dicoret. Suka-suka kalian. Ini sama ya soalnya. Coba. Kali 1 berarti 2X tambah 3Y sama dengan 69. 2X tambah 10Y sama dengan 87, 107, berarti sama ya. Ini ya. Sama. Berarti 7Y sama dengan 105, Y-nya adalah 15. Ya, berarti X-nya sama nih. X-nya berarti 12. Karena sama nih. Oke, itu aja sih menurut Bapak. Pokoknya SPLDP, SPLTP. Intinya tinggal menghilangkan doang gitu, menghilangkan salah satunya. Kalau SPLTP memang lebih panjang sedikit ya daripada SPLDP, tapi bisa dipahami lah, mudah. Easy lah, pokoknya easy, gampang lah, gampang gitu ya. Ini itu aja anak-anak untuk pembahasannya. Nanti sisanya kalian coba kerjakan sendiri nih untuk nomor 17, 18, 16 juga ya. Berarti 16, 17, 18 kalian kerjakan sendiri. Kalau yang nggak ngerti, WhatsApp Bapak aja. Oke? Berarti itu aja pembahasan kisi-kisi soal sumatif 3 untuk kelas 10 tahun ajaran 2022-2023. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.